Hai anak hebat, kembali lagi di pembahasan AKM bersama Bu Vicky. Kali ini kita akan bahas dua soal AKM, yaitu yang pertama ada teks informasi yang dimana kita akan mengevaluasi dan merefleksi teks. Oke, kita langsung saja simak poster yang sudah terpampang di depan ya. Di situ ada ajakan untuk makan ikan ya. Ayo makan ikan. Sehat, cerdas dan pintar karena makan ikan. Gemar ikan ya. Gemar ikan. Gerakan makan ikan. Nah, langsung saja kita baca soalnya. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Jadi ini yang ditanyakan adalah, kalian setuju atau tidak dengan pernyataan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan? Jawabannya setuju atau tidak setuju. Berikan alasanmu, jelaskan alasanmu. Nah, silakan kalian jawab, kalian pilih jawaban setuju atau tidak setuju, dan jangan lupa kalian lengkapi dengan alasan kalian. Silakan ditulis di kolom komentar. Kalian bisa pause dulu video ini. Oke, kita akan membahas jawabannya. Jadi jawabannya adalah setuju, misal ya. Kalian jawab setuju. Nah, ketika teks di atas, jadi jawabnya, cara menjawabnya seperti ini ya. Misal kalian menjawab setuju, kalian harus menyertakan penjelasan atau alasan kalian. Nah, jadi setuju, terus selanjutnya diberikan alasan, misalnya seperti ini. Ketiga teks di atas memang memberikan informasi bahwa ikan sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama dalam peningkatan gizi dan kecerdasan. Namun, tidak terdapat informasi bahwa ikan merupakan satu-satunya bahan makanan yang dapat membuat kita sehat, cerdas, dan pintar. Faktanya, manusia juga membutuhkan faktor-faktor lain, seperti konsumsi sayuran dan buah-buahan yang disertai olahraga untuk menjadi sehat dan belajar untuk menjadi cerdas. Nah, seperti itu ya. Itu penjelasan kalian. Kalian tidak harus menjelaskan sama seperti ini, tapi penjelasan apapun yang kalian berikan itu insya Allah benar ya. Soal selanjutnya ada teks sastra, yaitu kita akan memahami suatu teks. Kita akan langsung baca saja. Di lantai atas, di dalam sebuah menara tua, pernah ada tempat kerja. Tempat itu adalah tempat pembuatan keramik, penuh dengan cat warna-warni, alat memutar keramik, tungku pembakaran, dan tentu saja tanah liat. Dekat jendela ada sebuah tempat penyimpanan besar yang terbuat dari kayu dengan pintu penutup yang kuat. Di sanalah tanah liat itu disimpan. Di bagian paling bawah, hampir di pojok tempat itu, ada segumpal tanah yang sudah lama berada di sana. Dia hampir tidak ingat kapan terakhir dia diambil untuk membuat keramik. Setiap hari pintu penutup yang kuat itu dibuka. Tangan-tangan dengan cepat meraih dan mengambil bongkahan atau bulatan tanah itu. Segumpal tanah liat itu tidak mendengarkan betapa gembiranya orang-orang yang sibuk bekerja di sana. Kapan aku mendapat giliran? Tanyanya. Seiring hari berlalu, di dalam penyimpanan yang gelap, segumpal tanah liat itu kehilangan harapan. Suatu hari, sekumpulan anak datang ke tempat itu bersama dengan gurunya. Tangan-tangan kecil itu mengambil tanah di penyimpanan. Hanya segumpal tanah liat itu yang tersisa untuk diambil. Akhirnya dia keluar juga. Inilah kesempatanku yang paling besar, dia pikir sambil memicingkan ke cahaya.
Seorang anak laki-laki menyimpan tanah liat itu ke dalam alat memutar dan memutarnya sekencang mungkin. Ini sungguh menyenangkan, pikir si tanah liat. Anak itu mencoba menarik tanah itu ke atas sambil terus memutarnya. Si tanah liat itu merasa sangat senang karena dia telah menjadi sesuatu. Setelah mencoba membuat sebuah mangkuk, si anak kecil itu akhirnya menyerah. Tanah itu dileburkannya lagi dan dibulatkan menjadi mirip sebuah bola. Oke. Pertanyaannya, mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Kalian bisa pause dulu video ini. Oke, pembahasannya adalah tanah liat berada di bagian paling bawah dan hampir di pojok dari tempat penyimpanan yang terbuat dari kayu. Karena keberadaannya itu, tanah liat menjadi sulit ditemukan sehingga ia berada di tempat penyimpanan dalam waktu yang lama. Jadi tempat dari tanah liat ini ya, tempat dari segumpal tanah liat ini berada di suatu ruangan, berada di pojok dan yang paling bawah ya, sehingga dia itu jarang untuk dijangkau ya, seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan soal KM hari ini, semoga bermanfaat. See you on the next time, bye bye.